Berdiri, aturakan diri. Swastiastu, selamat pagi, Bu. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Sebelum itu kita doa dulu ya anak-anak ya. Kita berdiri dulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya untuk kita awali dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kalian bisa duduk. Apa kabar semuanya anak-anak? Baik. Oke, setelah itu Ibu mau cek kehadiran kalian dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Semua hadir? Oke, sebentar ya. Nah, sebelum itu kalian sudah semuanya sarapan? Oke, sekarang Ibu minta kalian berdiri dulu. Ibu mau cek kelengkapan kalian. Ada yang nggak pakai ikat pinggang? Ada? Semua pakai? Ada semuanya? Oke, bagus. Ada yang tidak mandi hari ini? Mandi. Ayo, siapa yang mau mandi? Waduh, ada yang mau mandi ternyata. Nah, oke, tapi udah mandi. Oke, tunggu dulu dong. Anak Ibu aja untuk nyanyi Garuda Pancasila. Apa? Oke, yuk kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pada proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Terima di bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, sudah siap belajar? Sudah. Oke, silakan duduk. Nah, ada yang tahu materi kita pada hari ini apa? Perubahan wujud benda. Perubahan wujud benda? Ya? Ada yang sudah belajar di rumahnya? Sudah. Aduh, pintar. Oke, sebelum itu karena kalian udah belajar, Ibu mau tanya ya. Siapa yang bisa silakan angkat tangan, oke? Nah, jadi suatu hari Ibu membeli es krim. Nah, yang mana es krim ini Ibu beli nih dari dagang es krim kan, udah beli es krim. Terus es krimnya Ibu makan. Nah, tiba-tiba es krimnya itu meleleh. Ada yang tahu nggak kenapa es krim itu bisa meleleh? Ada yang tahu? Ayo, oke silakan. Ada yang terkenal sinar matahari. Oh bagus, tepuk tangan. Nah, siapa namanya tadi? Siapa? Dimas. Oke, bagus ya Dimas. Tadi Dimas bilang karena terkena sinar matahari. Betul nggak kira-kira? Betul. Karena kalau es krim terkena sinar matahari itu pastinya akan mencari atau meleleh. Oke, biar kalian lebih paham lagi, kita langsung saja Ibu akan bukakan PowerPoint-nya ya. Nah, kalau kalian sudah baca, jadi perubahan wujud benda adalah perubahan wujud salah satu bentuk yang terjadi ditandai dengan adanya perubahan pada suatu benda dari baik ukuran, bentuk, warna, aroma, dan juga bau. Oke? Nah, jadi misalnya Ibu kasih contoh lagi, tadi kan udah es krim ya.
Kalau ada nggak sih kalian yang udah pernah melihat perubahan wujud benda sebelumnya di rumah atau barangkali ada? Ada apa contohnya ayo? Apa? Angkat tangan. Yang ada di kulkas. Es. Dari es itu kira-kira dia bentuknya semula apa? Air. Terus kalau kita bekukan di freezer Kan menjadi benda padat. padat. Oke, tahu itu fenomena apa namanya? Membeku. Apa? Sekali lagi? Oke, bagus. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, penyebab perubahan wujud benda ada suhu, ukuran benda, dan jumlah zat. Kalau tadi es krim yang Ibu contohkan di pertama itu dipengaruhi oleh suhu karena panasnya sinar matahari. Kemudian ukuran benda berukuran kecil lebih mudah mengalami perubahan daripada benda berukuran besar. Ya, nanti kita buktikan sama-sama ya. Kemudian yang terakhir, jumlah zat. Nah, zat dengan jumlah lebih banyak akan sulit mengalami perubahan atau perubahannya itu akan lama. Oke, ini macam-macamnya. Tadi sudah ya. Apa tadi yang pertama, membeku. Kemudian mencair. Apa contohnya mencair? Apa tadi? Lilin yang dipanaskan. Kemudian es batu kalau didiamkan. Oke. Kemudian menguap biasanya itu terjadi. Pernah nggak kalian panasin air? Nah, panasin air kan pakai kompor tuh di bawahnya ya, ada apinya. Dia akan menguap, ditandai dengan asap. Jadi itu yang namanya menguap. Kemudian mengembun. Nah, mengembun kalau pagi hari pernah nggak kalian lihat daun? Di mana daun itu? Basah. Itu berarti tandanya mengembun. Udah pintar ya anak-anak. Oke, selanjutnya penyumblim. Nah, penyumblim ini adalah contohnya kapur barus. Tahu kapur barus? Tahu. Biasanya di mana itu kapur barus diletakkan? Di mana? Nah, betul di lemari. Kalau ibu kalian taruh apa namanya baju di lemari, kan ada tuh kayak permen dia kecil ya kan? Ditaruh deh di lemari. Tujuannya biar apa? Biar mani ya, biar dia lembab ya, biar nggak lembab pakaiannya ya. Terus deposisi. Nah, kalian tahu deposisi ya? Pernah dengar deposisi? Belum ya? Nah, sekarang ibu jelaskan. Deposisi adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya pada dinding kawah belerang yang dapat kita lihat yang ada gas belerangnya itu berubah menjadi kristal belerang. Ya, ada tahu belerang? Nggak tahu ya? Yang kuning-kuning itu adalah belerang. Nanti coba cari ya di rumah, oke? Oke, kita lanjut. Nah, jadi karena sudah materinya, sekarang biar kalian lebih paham lagi, ibu akan bentuk kalian menjadi 4 kelompok ya. Satu orang terdiri dari ada yang 6, ada yang 7 kelompok. Oke, jadi ibu bagi aja ya. Kelompok 1, kelompok 2-nya ini ya. Ini kelompok 2, 1, 2, 3 ya. Kelompok 2, kemudian kelompok 3-nya 1, 2. Ya, 1, 2. Oke, udah sama itu yang di depan. Sekarang yuk cari kelompok yang dulu. Yuk. Sudah. Oke, sekarang ibu akan bagikan. Ayo ibu aja Pak ayo. Nah, ini ibu sudah bawa lilin dan juga ada sendok sama es batu. Kita akan eksperimen ya atau percobaan perubahan wujud benda. Oke. Ini lilinnya barangkali pegang satu aja. Nanti untuk lilinnya kita akan bareng-bareng ya. Nah, ini pegang satu. Ini kasih aja es batunya yang gede ya. Nanti kita akan coba lihat yang mana yang lebih cepat perubahannya, oke? Nah, jadi sekarang kalian sudah bawa es batu sudah? Sudah. Ada yang berukuran es batunya yang kecil, sedang, dan besar. Yang paling besar sana ya, di kelompoknya siapa namanya? Siapa? Masri. Ya, oke. Jadi sekarang kalian tolong diamkan es batu itu beberapa menit. Kita lihat perubahannya seperti apa. Oke? Coba diamin aja es batunya beberapa menit. Kira-kira perubahannya seperti apa. Dan itu es batu
dilihat juga perubahannya ya. Oke? Nanti kalau kalian sudah tahu nih udah berubah es batunya atau enggak berubah, nanti tuliskan di buku tugas kalian ya, tugas buku yang sudah kalian bawa. Oke? Jadi kalian bisa tulis mula-mula benda berbentuk apa? Ya? Setelah itu, setelah didiamkan beberapa menit, benda mengalami perubahan atau tidak. Kalau tidak mengalami perubahan, tulis tidak. Kalau mengalami perubahan, silakan tulis mengalami perubahan. Ya, misal perubahannya ke apa itu? Cair, ada, kemudian tulis di sana. Ini bentuk apa? Ayo, ini bentuk apa? Kan es batunya tinggi. Kira-kira seperti berubah. Ya, katanya ini dari kelompok 1 udah selesai. Ini langsung aja praktika sampai sama teman-temannya. Oke, teman dulu dong teman. Ya, sekarang ya. Mula-mula benda yang menjadi alat sudah diberi. Contohnya es batu yang didiamkan di sendok atau Oke, terima kasih. Yang benar teman-teman, katakan 3 mula-mula bentuknya itu apa? Terus didiamkan beberapa menit, jadinya cair. Apa namanya? Cair. Nah, kalau itu kayak lagi airnya itu kita diamkan lagi di freezer, dia bakalan bisa nggak berubah bentuk tadi? Bisa. Tapi membeku, pintar. Nah, terus gimana dengan tadi kan es batunya
Mengkristal. Oke, sudah diingat ya? Nah, terus itu ibu akan kasih contoh. Kalau kalian apa ya, memanaskan sup, di atas kompor, kira-kira perubahan wujud apakah yang terjadi? Kenapa bisa berubah? Ada api. Ya, oke. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan lagi? Iya. Oke, karena tadi kita sudah belajar banyak, kira-kira ada yang bisa membantu ibu nggak untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada yang mau? Mau? Tepuk tangan siapa? Katika ya, ayo. Tepuk tangan dulu Katika. Perubahan wujud benda adalah bahan yang meliputi wujud bentuk, ukuran dan bau air menjadi jenisnya. Cair, membantu menjadi bentuk kristal, dan salah satu tes batu yang didiamkan akan berubah. Oke, terima kasih. Nanti Ibu akan kasih tugas ya, kasih tugas ke kalian untuk mengerjakan buku soal-soal yang ada di buku paket ya. Nanti Ibu akan share melalui grup kelas kalian, oke? Kemudian sekarang udah selesai pembelajarannya, gimana perasaannya? Paham nggak materinya? Sulit nggak? Nggak sulit? Kalau ulangan yakin 100? Yakin? Yakin. Harus yakin. Nanti kalau udah ulangan harus 100 ya. Oke? Sudah? Senang nggak belajar sama Ibu hari ini? Ada kesulitan pada saat praktikumnya? Iya. Nah, oke. Terima kasih, tepuk tangan dulu dong. Nanti kalau kita tetap semangat, kita tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk tangan. Oke, karena sudah seluruhnya, kemudian silakan kalian balik ke tempat duduk masing-masing. Kan tempat duduknya, terus pegang dulu jaganya. Dan semua masuk ke dalam tulisnya? Sudah. Oke, jadi karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, silakan ingat dikerjakan tugasnya. Ya, nanti menghubungi kalian ya. Kemudian sekarang ayo berdiri dulu. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran, ingat berdoa. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk, berdoa sedikit. Om Sani, 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 Om Siang, Bu. Oke, selamat siang. Kalian bisa istirahat ya. Boleh udah bebas ya.